mencaci maki ketika Presiden Prabowo ke Cina. Kan banyak yang mencaci maki, ya kan? Loh, ini sama saja meneruskan Mulyono. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya waktu itu kepingin tahu jawabannya pada orang yang paling dekat dengan Pak Prabowo. Alhamdulillah, saya mendapatkan jawaban langsung dari orang yang paling dekat, bahkan beliau penasihat Prabowo sampai hari ini. Jadi ternyata Pak, itu strategi siasat. Jadi beliau melakukan strategi siasat. Nah, kalau sudah masuk wilayah siasat, gak bisa dihukumi walak barok, gak bisa. Itu strategi. Sampai beliau memberikan rincian, pesawat tempur generasi kelima Indonesia punya berapa? Cuma satu. Sementara Cina ratusan. Ini pesawat tempur generasi kelima. Sementara bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, 15 pangkalan militer Amerika itu sudah menghadap ke Indonesia semuanya. Bahkan pangkalan militer yang paling canggih milik Cina itu sudah berada di kawasan Natuna. Jadi Indonesia ini sudah benar-benar dalam kondisi danger, Pak. Tapi kan rakyat nggak banyak tahu. Nah, kalau umpama ratusan pesawat generasi kelima ini nyerang Indonesia, kira-kira ratusan dihadapi dengan satu itu mampu enggak? Buyar Pak Indonesia. Ibu yang dimuliakan Allah. Karena banyak yang mencaci maki ketika Presiden Prabowo ke Cina. Kan banyak yang mencaci maki, ya kan? Loh, ini sama saja meneruskan Mulyono. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya waktu itu kepingin tahu jawabannya pada orang yang paling dekat dengan Pak Prabowo. Alhamdulillah, saya mendapatkan jawaban langsung dari orang yang paling dekat, bahkan beliau penasihat Prabowo sampai hari ini. Jadi ternyata Pak, itu strategi siasat. Jadi beliau melakukan strategi siasat. Nah, kalau sudah masuk wilayah siasat, gak bisa dihukumi walak barok, gak bisa. Itu strategi. Sampai beliau memberikan rincian, pesawat tempur generasi kelima Indonesia punya berapa? Cuma satu. Sementara Cina ratusan. Ini pesawat tempur generasi kelima. Sementara bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, 15 pangkalan militer Amerika itu sudah menghadap ke Indonesia semuanya. Bahkan pangkalan militer yang paling canggih milik Cina itu sudah berada di kawasan Natuna. Jadi Indonesia ini sudah benar-benar dalam kondisi danger, Pak. Tapi kan rakyat nggak banyak tahu. Nah, kalau umpama ratusan pesawat generasi kelima ini nyerang Indonesia, kira-kira ratusan dihadapi dengan satu itu mampu enggak? Buyar Pak Indonesia. Itu loh Pak. Jadi kita jangan idealis ini. Kita harus pakai strategi. Itu ternyata saya dapat jawaban langsung dari orang paling dekat dengan Presiden Prabowo sekarang ini. Jadi beliau sudah punya tahapan-tahapan. Akhirnya apa Pak? Untuk menghadapi kondisi seperti sekarang ini, Presiden Prabowo minta bantuan Rusia. Alhamdulillah, Rusia welcome. Langsung kapal nuklir, nuklirnya sudah masuk ke perairan Indonesia. Bahkan bulan Desember ini insya Allah akan terjadi akan diadakan latihan bersama Angkatan Laut Indonesia dan Angkatan Laut Rusia. Indonesia ini sudah danger Pak.
mau dikremes saja sama dua negara ini. Amerika 15 pangkalan militernya sudah menghadap Indonesia semua. Dan ini saya dapat informasi dari mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Beliau sampai ketika masih menjabat Panglima TNI, beliau sampai nyamar jadi turis. Kemana? Darwin, Australia. Ya Allah Pak, sudah istilahnya peralatan canggih sekali. Itu tinggal remote saja. 15 pangkalan militer Amerika itu sudah moncongnya, itu moncong senjatanya sudah mengarah ke Indonesia semua. Tinggal di remote, tinggal tombol saja. Itu loh Pak. Sementara Bapak Ibu tahu sendiri, di era Mulyono 10 tahun TNI dilemahkan, sehingga senjata yang paling canggih itu bukan milik TNI, milik Brimob. Jadi polisinya jadi militer di Indonesia, militernya jadi dibalik Pak, dirusak betul oleh Mulyono ini. Hampir 10 tahun. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah beliau fokus pada kesejahteraan rakyat ini. Makanya beliau minta kepada seluruh Menteri, Panglima TNI, Kapolri penghematan untuk kesejahteraan rakyat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan sampai ini sebenarnya masalah rahasia gitu. Rahasia kok disampaikan ya. Jadi sempat itu penasehatnya ini, gimana kalau Pak Wiranto, ya kan? Gimana kalau Pak Wiranto bisa dimasukkan bisa masuk apa enggak? Nah ini penasehatnya ini ngomong ya nggak bisa, gitu ya. Apa Pak? Jadi ternyata Prabowo ini keislamannya itu dididik oleh neneknya, Makanya Bapak, adab itu benar-benar dimasukkan oleh neneknya. Ya. Ibunya Kristiani, ya kan? Ibunya Kristen. Tapi neneknya yang benar punya pengaruh besar untuk bagaimana keprisaksiannya. Jadi sampai jangan dendam, jangan mencaci maki, ya kan? Empati terhadap orang-orang yang lemah, ya kan? Persaudaraan sesama muslim itu benar-benar dibangun oleh neneknya. Makanya ketika penasehatnya ini memberikan info, jangan Pak Wiranto jangan dimasukkan, apa jawaban Pak Prabowo? Nah karena yang memfitnah Pak Prabowo itu kan ini kadernya Jenderal LB Murdani, ya kan? Jadi memfitnahnya itu langsung ke elit Pak, yaitu Pak Harto. Nggak tahunya di samping Pak Harto itu ada siapa? Ada putranya Pak Prabowo. Karena putranya Pak Prabowo itu kan cucu yang paling dicintai oleh Pak Harto. Jadi langsung mendengar langsung Pak itu Pak. Papi difitnah di depan Mbah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa jawaban Pak Prabowo? Fitnahnya itu urusan dengan Allah. Tapi Pak Wiranto itu muslim, sesama muslim saya harus bersaudara. Sehingga akhirnya Pak Wiranto dirangkul betul kan? Padahal yang mencopot pangkatnya siapa? Itu kadernya Jenderal LB Murdani, ya. Tapi Masya Allah Pak, jiwa pemaafnya luar biasa. Makanya karakter beliau, kalau ada orang salah kemudian dia dimarahi betul tapi dikasih hadiah Pak. Itu memang karakter beliau. Rata-rata orang-orang yang bersalah kemudian dihabis sama beliau dikasih hadiah. Jadi seperti itulah karakternya. Tapi insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya optimis sekali, insya Allah. Dan setelah fokus pada kesejahteraan rakyat ini,
beliau insya Allah ke depan akan membangun kekuatan militer. Beliau bercita-cita Indonesia akan menjadi negara adidaya ketiga setelah Amerika dan Cina. Itu cita-cita beliau. Karena apa? Bahkan siapa yang melatih dan mempersenjatai, mana itu? Nurmiswari, mujahidin yang ada di Filipina Selatan, Mindanao, itu siapa yang melatih? Pak Prabowo. Bahkan siapa yang melatih pasukan elit Kamboja untuk menangkap Pol Pot? Itu presiden yang sangat biadab terhadap rakyatnya. Hampir 2,5 juta rakyat Kamboja dibunuh dengan cara-cara biadab, bahkan sampai tengkorak-tengkoraknya itu dibuat piramid seperti di Mesir, Pak. Itu Kamboja. Nah, siapa yang melatih pasukan elit Kamboja ini? Pak Prabowo. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah. Makanya ini bapak-bapak tahap demi tahap. Bahkan yang cukup mengagetkan kita, belum 100 hari, berapa ratus Jenderal Mulyono yang dihabisi? Berapa, Pak? 300 jenderal yang pro terhadap Mulyono dihabisi sama Prabowo. Sudah tidak ada dalam struktur angkatan darat sekarang ini. Ini belum 100 hari. Makanya Pak, jangan nyaci maki beliau. Insya Allah bertahap. Makanya ini sudah masuk wilayah siasa, nggak usah dukung aja. Insya Allah kita optimis. Ya. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Kok nyelonong ke sana ya? Balik lagi ke materi. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Di mana terjadinya perang malhamah antara kaum muslimin dan Rom? Ini A'ma Audabik di sini. A'ma itu satu danau yang luas, Dabik itu satu padang yang luas. Disinilah yang sering disebut dengan Halab Aleppo, yang beberapa minggu yang lalu sudah dibebaskan oleh mujahidin Suriah. Ya. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, 2012 akhir, tahun 2012 akhir selesai saya recovery akibat diracun itu. Alhamdulillah, saya berangkat ke Suriah. Dan saya berangkat dari Jabal Akrot. Jabal Akrot itu mayoritas didiami oleh keturunan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu keturunannya banyak mukim di Jabal Akrot, Provinsi Latakia. Saya berangkat dari Provinsi Latakia itu Ba'dal Subuh. Nyampe di Halab Aleppo yang disebut A'ma Audabik, tempat nanti akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Di belakang Rom ada 80 negara. Itu saya nyampainya siang, jam 2 siang. Walaupun perjalanan yang cukup menegangkan. Karena bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, malam hari itu saya sudah, sore harinya saya diberi nasihat oleh dua syekh, yaitu Syekh Khalid dan Syekh Walid. Artinya apa? Saya sudah diberi warning, antum kalau ke Halab jangan harap pulang ke Indonesia. Makanya Pak, malam hari itu saya dikasih nasihat, kalau antum melewati Thariqul Maut. Jadi kenapa kok disebut Thariqul Maut, jalan kematian? Itu sepanjang 1 kilo panjangnya, karena di situ pasti seringkali diroket Pak oleh tentara-tentara Syiah Nusairiyah. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, bahkan pernah saya diajak oleh komandan yang ada di sana, Jabal Nusrah itu diajak ke medan Ribat. Ya Allah, itu saya lihat strateginya itu seperti perang Khandaq. Jadi dibuat parit. Jadi ketika kita masuk parit itu, mereka tentara-tentara Syiah Nusairiyah itu tidak akan lihat kita. Dan itu ternyata begitu saya masuk medan Ribat itu, masuk ke dalam itu, kita bisa melihat itu sudah kurang lebih 7 kilo. Kita lihat bagaimana pergerakan tentara-tentara Bashar Assad. Itu sudah kita lihat di medan Ribat itu. Jadi tinggi, naik ke gunung Terjat.
Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, saya diperlihatkan itu bunker. Jadi bunker di kawasan Idlib gitu ya, di kawasan Idlib itu bunker itu untuk persiapan 10 tahun peperangan yang akan datang, sudah dipersiapkan. Nah itu. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ketika saya ke Halab, ya, hamdan syukurillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Bapak Ibu, itu dia ya, tadi yang mana Ustadz Andri Kurniawan ya menyatakan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, damai, karena Prabowo berkunjung ke Cina. Kita tahu sendiri ya, Cina merupakan negara yang begitu cepat ya, begitu cepat meniru hasil-hasil ya, barang-barang dari segi apapun ya, Cina cepat meniru. Dan itu peringatan untuk kita ya, warga Indonesia, dari Ustadz Andri Kurniawan. Oke, kita doakan Ustadz Andri Kurniawan semoga sehat selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, jadi video kali ini sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.